Oke, balik lagi ke Halaman 1 Talks episode 3. Kali ini kita bakal bahas tentang kayaknya satu divisi yang mungkin semua orang lebih ngelihat ke satu divisi ini ketika pemain tanding ya dibandingkan pemainnya, yaitu brand ambassador. Nah, brand ambassador ini sebenarnya udah ada dari tahun 2017 sampai 2018 deh. Waktu itu ada NXL sama EVOS yang perdana pakai brand ambassador buat timnya, tapi sekarang kita kedatangan Jelita, mami dari brand ambassador Onyx. Halo. Halo. Jelita, boleh perkenalan dulu kali ya. Jelita itu siapa, kok bisa menghandle BA-BA Onyx yang cetar menggelegar? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Jelita, biasanya dipanggilnya Makjel. Makjel. Tadinya tuh sebenarnya kalau misalnya emang yang udah ngikutin Onyx lama, itu tuh aku tuh manajer MPL. Tim MPL yang cowok-cowok berarti ya? MPL ya, Mobile Legends Professional League. Jadi aku megang dari zaman KG. Berarti season 3. Season 3 abis dia menang. Abis dia menang MSC Piala Presiden. Nah itu aku masuk tapi nggak langsung jadi manajer sebenarnya. Oke. Jadi legal dulu. Oh legal, Yes. basicnya anak hukum. Iya, aku anak hukum. Buset, oke. Nah terus satu saat ketika manajer MPL-nya udah cabut, karena mungkin ngelihat aku tuh deket sama anak-anak MPL. Ya lu mau coba nggak? Menghandle mereka ini nih, si Udil, Anti-Match, Psycho, Drian dan Sasa dulu zamannya. Oh Sasa, waktu Mas Sasa masih ada. Masih sama Sasa tuh berlima, sama satu lagi ada sebenarnya camatnya, Putras. Trust namanya. Oh iya bener ada, aduh. Iya. Sampai lupa kalau ada Trust. Iya, nah sama Trust juga. Akhirnya aku ya udah aku mau coba juga, coba aja kayak nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya, dikasih 2 kerjaan, dikasih 2 cuan, kenapa nggak mau ya? Ya? Siapa yang nggak mau? Ya udah kita coba. Ya udah aku sih menganggap mereka anak aku sih. Jadi kayak ya walaupun senyebelin-nyebelinnya mereka ya udah gitu. Makanya dipanggilnya emak. Iya, karena aku emak-emak banget kan, kayak lu tuh udah makan belum sih, lu ini gini, baju lu mana, bener-bener yang repot gitu deh. Jadi dipanggilnya Makjel. Emang udah natural dari sononya berarti. Betul, guys. Udah naluri keibuannya. Jadi udah dari 5KG sampai MPL aku terakhir yang juara yang di Bali. Oh yang di Bali. Iya. Berarti MPL season 2 season sebelum. Season 9. Season 8. 7 itu kan EVOS juara. Habis itu Onyx ya? Iya, habis itu Onyx deh kalau nggak salah. Lupa, pokoknya season 8 deh. Season 8 apa season 9 ya? Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya waktu itu menang di Bali. Nah itu terakhir aku menjadi manajer. Sebenarnya kan kita menang nih yang di Bali MPL. Itu tuh kan ke M World. M World ya. M World M3. Yang M3. M3 itu di Singapura. Iya, betul. Karena aku udah hamil Gede. 8 bulan, jadi nggak bisa terbang. Jadi itu terakhirnya adalah mereka M World. Karena Makjel nggak ada, terus gagal juara. Iya, soalnya emang hektik banget jadinya kan manajernya nggak ada. Jadi coachnya tuh harus jadi manajer. Sedangkan kayak coachnya tuh harusnya kan kayak fokus. Sedangkan tuh yang di handle manajer tuh banyak banget. Jadi makanya yang pasti pada tahu juga Coach Aldo. Itu saat itu Aldo kan yang gantiin aku. Aldo sampai kayak ngechat aku, gue nggak sanggup jadi manajer. Kayak gak ada lu tuh, kayak gue tuh nggak sanggup karena bener-bener pekerjaan manajer tuh sebanyak itu. Iya. Dan serempong itu. Bangunin. Sebenarnya tuh kalau bangunin tuh nggak terlalu, maksudnya itu sebenarnya bukan tugas manajer ya, bangunin. Itu harusnya tanggung jawab anak-anaknya. Sebenarnya cuman ya emang pada prakteknya ya pasti tetap harus diingetin kayak ayo di jam segini tetap harus kayak gitu kan. Terus misalnya kayak ada hal-hal kecil-kecil yang kayak misalnya udah saya belum makan, chargeran hilang, jersey nggak tahu di mana. Berasa Photoshoot, mau photoshoot jersey-nya nggak ada kan, maksudnya kayak hal-hal yang kayak gitu. Terus harus tektokan sama kliennya juga, sama orang sponsor sama Munton dan lain-lain kayak gitu. Tapi sebelum di e-sports kerjanya ngapain? Nah ini juga menarik sebenarnya. Apa coba menarik? Jadi aku itu kan dulu belum kuliah aja. Kuliahnya aku di Al Azhar. Iya, jurusan hukum. Hukum ya. Nah terus aku tuh dulu lulus dong. S1 bro. Berarti SH dong, SH. Nah terus
pas lagi skripsi, bosku itu ya pada tahu juga lah ya, Ko Justin. Itu tuh aku tuh bantuin Ko Clinton. Oh. Nah, waktu itu zaman-zaman tim ses ya. Tim ses, Tuh, ya. tim 1, Betul. tim 2. Nah, Tim kuning ya. tim kuning dan tim merah. Nah, akhirnya aku bantuin bikin acara buat AFGI, tau gak? Tahu AVGI ya? Asosiasi AVGI Video Game Games Indonesia. Ya. Nah, aku yang bikin acara itu. Oh. Peresmiannya. AVGI yang sama Pak Angki berarti ya? Betul. Nah, aku yang bikin acaranya buat Keren peresmiannya. sekali. Pas selesai bikin acaranya, aku ditanya lah sama bosku. Bosku yang dua itu. Iya, sama Ko Justin. Karena aku sering meeting di Onyx. Dan sedangkan aku tuh nggak tahu Onyx itu apa dulu. Oh, Jadi sering tuh meeting di Onyx, tapi bukan Onyx gitu? Bukan, jadi meetingin buat si acara AFGI itu di Onyx. Tapi aku nggak tahu Onyx itu apa, kayak ya udah aku liat bocil-bocil lewat aja terus gitu. Terus jadi kayak Bocil-bocil pakai boxer gitu. pakai boxer, bawa handphone kayak gini gitu kan. Kayak oh ya bocil gitu doang. Terus aku ditawarin, lu mau nggak? Lu kerja di mana abis ini? Masih skripsi sih, kok belum kepikiran kerja gitu. Maksudnya kayak kalau kerja juga paling ikutnya tuh dulu aku deketnya tuh sama Pak Erick Thohir. Deketnya sama Pak Erick keren. Ring satunya. Jadi maksudnya buset. karena tim ses, maksudnya kayak Pak Erick. Jadi sebenarnya sering ketemu Pak Erick Thohir, Bang Bahlil Lahadalia, sama Bang Ahmad Saroni. Oh. Nah, aku tuh kayak deketnya sama mereka. Mereka juga baik lah, welcome dan lain-lain. Jadi aku kepikirannya, ya udah aku pakai link aku yang ini aja nih abis kuliah gitu kan. Abis kuliah mau pakai link yang ini aja. Nah, terus tapi ditawarin, oh gitu. Terus kayak cuma ditanya-tanya gitu doang. Tiba-tiba malamnya di chat, Jelita, lu nggak tertarik masuk e-sports? E-sports apa gitu? Orang-orang mana tahu e-sports Karena apa? dulu masih season 3 kan. Berarti sih tahun 2017 ya? Iya, 2017 betul. 2017. 2018 lah, 18 mau ke 19 itu. Kayak e-sports apa? Aku tuh belum tahu kalau aku. Tapi aku main game, aku main Mobile Legends, aku main PUBG. Oh, main. Main. Tapi nggak tahu Onyx. Tapi nggak tahu Onyx. Oke. Banyak loh gamers yang maksudnya kayak main game tapi nggak tahu e-sportsnya tuh banyak. Aku main game tapi nggak tahu. Terus akhirnya mau nggak masuk e-sports? E-sports apa? Aku bilang gitu kan. Mau nggak masuk Onyx? Onyx apa e-sports gitu? Apa itu? Udah lu datang aja kalau ini lihat turnamennya. Emang pertama, maksudnya untuk tahu e-sports itu langsung aja lihat turnamennya kan, kali langsung ngerti pasti. Benar. Aku langsung lah nonton nih suatu hari. Iya. Nonton waktu itu Mobile Legends atau Free Fire ya, ada di Senayan tenis indoor kalau nggak salah. Tuh zaman-zaman kapan gitu. Iya, ada. Pokoknya pernah ada. Nah, aku kesana, wah e-sports keren banget. Rame. Free Fire gitu kayak. Terus kayak apa visualnya dan lain-lain, audionya. Jadi aku kayak, oh keren juga ya. Terus aku kayak, nanti oh gini e-sports kok. Gitu. Terus kayak, yaudah nanti dikabarin ya kok gitu. Belum ngabarin langsung tuh? Belum, terus abis itu ditanya lagi gimana. Tapi masih kuliah kok, maksudnya kalau kerja gimana jamnya dan lain-lain. Ya udah lu datang aja seminggu 2 kali dulu ke kantor, maksudnya ya biar tahu aja e-sports tuh gimana. Jadi kayak kalau lagi lu nggak skripsi, lu datang ke kantor, lu lihat nih anak-anaknya gimana, anak-anak yang suka teriak-teriak itu gimana. Terus akhirnya aku masuk, ya udah deh boleh. Terus pas ditanya, aku tanya, oh aku tuh dulu akhirnya fix atau enggaknya interview di Henshin, The Westin. Henshin? Iya, aku meetingnya di situ. Aku nggak tahu itu tuh tempat mewah gitu loh. Aku tuh kayak naik Gojek, terus kayak apa sih namanya penampilan aku dari kampus, gimana sih anak kampus naik Gojek dari Jaksel ke Westin. Iya, itu kayak pas nyampe, mewah banget interview di sini. Terus akhirnya udah interview malah ditanya mau jadi apa. Aku bingung. Menawarkan posisi ya. Iya, katanya tunjuk aja mau jadi apa. Terus aku kayak belum ngerti karena belum kerjakan. Ya udah, jadi sebelum e-sports tuh aku anak kuliah biasa, guys. Anak kuliah biasa. Yang lagi skripsian. Langsung dapat jalan tol berarti ke e-sports. Tapi emang aku bersyukurnya karena aku tuh mau mencoba. Yang tim ses itu organisasi kan gak dapat uang. Iya, benar. Tapi sukarela. Tapi aku mau masuk organisasi karena aku tahu itu linknya pasti bagus-bagus banget. Betul. Karena benar-benar yang kayak aku ketemu langsung sama Pak Erick Thohir, ketemu sama Bang Bahlil, ketemu sama Bang Ahmad Saroni, itu yang
sebenarnya yang dikejar bukan kayak wah gue pasti dapat duit, ya enggak, itu kan sukarela Bener-bener kan. sukarela banget itu. Tapi kan dari organisasi itu aku bertemu Onik, akhirnya sekarang aku di Onik Sekarang gitu. jadi tim ses Onik. Sekarang tim ses Onik yang semangatin Onik kalau lagi tanding gitu Nah, akhirnya. lalu dari tadi kan udah tuh sebelum e-sports, lalu di e-sports masuk ke jadi manajer, lalu sampai ke M3. Yes. Dari M3 kayaknya sempat hiatus gara-gara melahirkan ya, Jel. Betul, aku melahirkan dulu berarti 3 bulanan lah. Nah, berarti dari abis 3 bulan itu langsung Comeback. switch ke Menjadi emak-emak. makjelnya cewek-cewek cantik. Cewek-cewek cantik. Brand ambassador Onik yang kalian tahu di luar sana. Cuman Ya. emang aku tuh manajerin brand ambassador Onik tuh nggak semua. Akhirnya aku disuruh manajerin anak-anak yang emang waktu saat itu mungkin orang susah menghandle dia gitu loh. Jadi kayak Susahnya dalam hal ya misalnya ya personality sebenarnya. oke. Misalnya kayak harusnya sama dia pendekatannya seperti Iya, ini, iya. seperti ini. Akhirnya aku dikasih lah. Waktu itu aku pas dikasih kewajiban itu juga agak gitu kan. Karena anak-anaknya kan maksudnya mereka kan mega-mega gitu kan. Jadi Mega kayak bintang ya? mega bintang agak susah kan untuk menjinakkan mega bintang gitu. Ngedeketinnya. Aku deket cuman maksudnya belum deket banget. Iya, iya. Jadi kayak cuman tahu doang oh ini. Akhirnya aku disuruh pegang Vior, Kayes. Kayes belum. Vior, Gebian, Chessy itu sama. Kalau Anissa Rahim aku udah dari dulu pegangnya. Dari sebelum ini. Dari sebelum ini pas MPL juga aku udah megang Megang Anissa Anissa, Rahim. oke. Jadi itu aku tuh dulu megang Kristi juga, BA Onyx. Kristi Krisel. Yes, Kristi Krisel. Tapi kalau waktu itu Kitty udah out Onyx, akhirnya aku megang Anissa Rahim doang. Nah, terus abis melahirkan akhirnya ditambah kewajibannya megang Gebian sama Chessian sama Vior. Itu kenapa memutuskan buat narik BA ya, Onik, tahu nggak? Nah, kenapa akhirnya Onik tuh punya BA? Emang sebelumnya kan kita udah punya BA kan? Siapa? Kayak dulu pernah season 2 atau season 3 Jessica Jen. Oh, iya? Iya, kata apa sih namanya? Jessica Jen tuh pernah di Onik. Nanti boleh searching deh, dia pasti pernah pakai jersey Onik. Oh iya? Iya, cuman aku juga waktu itu kan aku belum masuk Onik, jadi aku nggak tahu dia tuh talent atau brand ambassador ya. Nah, tapi yang pas zaman aku udah masuk Onik tuh ada Kristi Krisel. Si Kitty itu, Kitty, iya Kitty itu BA Onik. Kenapa memutuskan adanya BA Onik? Ya karena mungkin kita juga melihat sejarah banyak ya, kayak misalnya di tim bola atau di tim basket pasti ada yang ngecirsin setiap kayak bertanding tuh ada yang semangat. Nah jadi juga bisa untuk banyak hal tuh misalnya kayak kan nggak melulu misalnya kita punya sponsor. Kalau kan player tuh sibuk banget ya. Iya. Player tuh jam latihannya sangat sibuk, terus dia harus fokus dan lain-lain. Jadi untuk bagian marketingnya mungkin bisa kita sama brand ambassador nih. Kita punya brand ambassador. Tuh. Benar-benar. Dan angkanya juga nggak jauh beda dari player-player ini ya. Iya. Angka ini maksudnya angka sosmed bukan. Iya, malah besaran BA-nya sebenarnya kan gitu. Jadi lebih ke arah nih kalau misalnya mau sama Oniknya mungkin playernya juga mungkin bisa. Tapi kan kalau player itu jadwalnya sangat padat sekali. Padat, sulit ngaturnya. Sulit. Jadi sama BA aja. Kriteria kamu yang milih BA kamu bukan? Bukan aku, tapi kita tim bisa kayak nih kayak kasih propose gitu ya. Propose kayak ini ada ini nih, gue ada kenalan nih. Si ini kayaknya bagus deh, si ini kayaknya bertalenta deh. Kriterianya apa biar bisa diterima di Onik? Sebenarnya kalau kriteria di Onik itu awal-awalnya tuh pasti nggak muluk-muluk, pasti cantik ya, maksudnya dari fisiknya sih pasti dilihatkan karena kan mereka representatif ya. Benar. Ya, representatif harus. Tim itu kan, jadi bukan yang kayak ya Kak berarti kalau misalnya aku misalnya aku merasa aku jelek, tapi mungkin buat orang lain tuh enggak. Jadi cantik itu sebenarnya relatif gitu. Betul. Jadi bukan yang kayak maunya yang cantik-cantik aja, enggak juga sih, cantik relatif. Ya, tapi kayak ya dia cantik dan punya talenta juga pastinya. Kayak misalnya dia bisa public speaking, jadi host atau ya paling ini deh nilai dari brand ambassador atau talent tuh percaya diri dulu nggak sih?
depan kamera paling penting ya. Iya, percaya diri pasti karena depan kamera, kerjaannya di depan kamera terus, ketemu orang terus. Kalau misalnya dia nggak percaya diri, terus dia nggak humble, dia nggak kayak apa ya, ramah, kayak ceria, positive vibes. Karena kan fans-fansnya juga pasti kalau ngeliat mereka positive vibes, ceria gitu seneng kan. Benar. Jadi kayak seneng banget sih ngelihat BA-nya Onyx semangat, positif gitu. Jadi fans-fansnya juga ngeliatnya kayak gitu. Jadi kalau kriterianya ya paling itu aja sih. Yang penting ada visual, terus Iya, nanti ya talentanya ada apa nih yang bisa dibawa, misalnya kayak ini aku jago nih main game atau aku bisa nyanyi, aku bisa ada BA yang jago main menggambar. game. BA kita yang main jago game so far kita bisa lihat Bang Pior lumayan lah ya. Oh, sama Anissa Rahim ya? Iya, Anissa Anissa Rahim main jago, Valorant Valorantnya jago, PUBG jago, Benar. digendong ayang Digendong jago, ayang, betul gitu. banget. Terus Jadi, kalau BA itu sehari-hari ngapain? nah Photoshoot gitu ya? kalau BA itu sehari-harinya sibuk sebenarnya. Jadi itu tergantung anaknya juga ya. Misalnya kan sekarang aku berarti megangnya Vior, Gebian, Chesian, Kayes, sama Anissa Rahim. Nah, kalau misalnya Chesi itu masih kuliah. Chelsea masih kuliah? Iya, Gaby dia juga masih berarti? Gaby udah lulus. Oh, udah lulus. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kemarin baru skripsi dan lain-lain. Nah, si Chesi itu kuliahnya lagi offline terus. Jadi jadwalnya paling misalnya weekend. Sekarang kan lagi ada MPL, nonton MPL. Terus misalnya ada event nobar sama fans, kita nobar, Datang, oke. mabar gitu. Terus endorsan, live streaming, terus nge-monetize sosmed mereka juga sendiri. Jadi lebih sibuknya tuh untuk bikin konten sih buat mereka. Karena kan mereka harus pikirin juga kan konten buat sosial media mereka biar mereka juga aktif gitu. Itu mereka sendiri yang harus mikir ya? Atau dibantuin juga pasti sama Dibantuin sih, dibantuin sama kita. Kalau misalnya aku sendiri sih sistemnya lebih kayak kalau anaknya mau aku bantu, misalnya aku tuh selalu ngasih tahu gini, nih kamu kasih goals gitu. Kamu bulan ini tuh mau reels berapa, feeds berapa, terus YouTube berapa dan lain-lain. Cuman kan tetap eksekusi kan ada di mereka kan. Benar. Jadi mau dikasih ide mau gimana, tapi kalau misalnya emang mereka belum bisa prioritasin itu, ya berarti itu keputusannya dari mereka. Cuman kalau misalnya aku dan dari manajemen sih selalu yang kayak, "Lu mau apa, butuh apa, pasti dibantu," gitu. Misalnya kayak, "Gue mau syuting dong, gini," ya asal nggak mendadak pasti kita bisa aturin Skripnya. schedule-nya, skripnya dan lain-lain. Jadi kayak studionya disiapin dan lain-lain tuh bisa. Terus kan ada konten dari Onyx juga. Misalnya Onyx lagi mau ada konten apa di YouTube, nanti kan pasti manggil mereka photoshoot merchandise dan lain-lain. Jadi sibuknya sebenarnya itu sih, jadwalnya tight. Jadi kayak ada kuliah lah, ada jadwal photoshoot lah, ada inilah, ada endorse lah, kayak sebenarnya itu. Tapi rata-rata BA Onyx udah beres ya sekolahnya ya? BA Onyx tinggal yang masih sekolah ada Chelsea. Lydia. Lydia. Ya, Lydia juga kuliah. Kuliah. Ya, Lydia kuliah di Surabaya. Oh, orang Surabaya. Dia bukan orang Surabaya, dia tuh Tapi orang. kuliahnya di Surabaya? Ya, kuliah di Surabaya. Dia Wow. tuh orang Kalimantan deh. Wow, mental jauh banget ya. Kalimantan, Jakarta, lalu Surabaya. Oke. Makanya dia ke Jakarta kalau bener-bener final MPL mungkin. Tapi bukannya kemarin-kemarin tuh sering di Jakarta ya Lydia? M4 kan bener-bener kayak kalau ada Iya. event besar aja karena kuliah kan kayak misalnya nggak boleh bolos sampai 3 kali. Iya benar, ada jatahnya. Ada jatahnya, jadi dia bener-bener kayak make jatah itu aja. Kalau misalnya jatahnya dia ternyata misalnya kemarin udah telat nih kuliahnya terus jatahnya udah kepake, ya berarti dia nggak bisa ke Jakarta gitu. Sulit juga ya berarti ya? Sulit. Sulit juga. Aduh, ngatur jadwalnya itu loh. Apalagi megang 5. Gimana megang 5? Dan semuanya mega-mega bintang gitu. Gitu. Makanya kalau ada juga kalau Onyx tuh ada Fonzi, Ya, Lydia. Fonzi, Lydia. Kemarin baru masuk lagi talent Dedenya Onyx. Fonzi ya? Dedenya Fonzi, Shay. Nah itu manajernya beda lagi gitu. Bukan aku. Itu penasaran deh, kok bisa ya menemukan talenta-talenta luar biasa kayak gitu tuh? Nah kalau dulu tuh sebenarnya aku ikutan juga kayak Milih-milih, sortir ya? kayak sortir-sortir gitu. Karena kan dulu tim kita kan juga belum banyak kan. Iya. Ya kita bener-bener ngelihat misalnya di sosial media, terus kayak bener-bener nemu.
Saya dia lagi nyanyi, dia lagi apa, bener-bener langsung hubungin nih gitu. Mau nggak jadi BA gitu ya? Terus dihubunginnya kayak, halo, ya mungkin kayak nggak langsung mau nggak jadi BA, nggak gitu sih. Kita dari tim Onyx Esports kayak lebih ngejelasin esports tuh Apa? Oke. terus meeting esports tuh apa dan lain-lain gini. Kamu tertarik gak masuk esports? Sama kayak waktu ngajak aku kerja juga. Soalnya dulu Angel Evos tahu kan? Itu kan aku yang ngerekrut. Oke. Itu tanyanya waktu dia jadi usher di event games gitu. Dia lagi jaga booth LG. Terus tanya mau jadi BA nggak? Oh langsung gitu. Langsung gitu. Terus mau oke sampai sekarang jadinya kan. Oh iya. Jadi emang nggak terduga gitu loh kalau nyari BA gitu ya kayaknya. Iya kan Nggak sebenarnya bisa direncanakan gitu. Kayak kalau Kais gimana? kayak Kayesti misalnya dia kita reach-nya agak susah kan mungkin dia nggak baca DM gitu ya. Kais dari Bandung ya? Iya dia dari Bandung dan dia waktu itu masih sekolah. Sekolah SMA. Oh SMA. Iya SMA. Oh, oke. Terus tapi waktu itu udah mau lulusan nih. Nah akhirnya kayak aku dulu manajer yang handle untuk talent itu hubungin dia, cuman kayak dia susah di reach-nya karena mungkin gak baca DM dan lain-lain. Akhirnya pas dia live, Onyx kan muncul ada Centangnya, biru bener. kan. Terus kayak temen-temennya mungkin yang tahu e-sports kayak, wah itu Onyx yes, itu kok Onyx yes. Terus dia kayak, hah apa sih guys? Maksudnya kayak dia, Onyx tuh apa guys? All shop. Oh shop. Dia kira Onyx all shop karena jualan merchandise mungkin, maksudnya kayak Oh, ini iya. all shop gitu. Jadi dia ya awalnya nggak menduga juga karena kayak dia kan nggak ngerti sports itu apa. Pas dijelasin ya pasti masih bocil, tanya orang tuanya dulu. Iya, nggak boleh, Iya. belum legal age ya. buat Iya anak-anak. boleh nggak kalau misalnya ini nih Jakarta dan lain-lain. Terus habis itu karena mungkin kakaknya atau siapa keluarganya tahu e-sports, jadi kayak oh iya kayak begini dijelasin dan lain-lain, orang tuanya support. Akhirnya kayak saya oke. Awalnya ya mereka BA kita juga nggak bisa main game, cuman kalau Kayas tuh emang lucu banget gitu loh Iya kayak, lucu. Personality-nya iya. kayak gemes. Aku juga pas ketemu, ya ampun kamu lucu banget sih kayak anak kecil, kayak gemes gitu loh. Dan kayak akhirnya bisa diasah, bisa diajarin acting, diajarin parodi dan lain-lain. Parodi? Iya. Soalnya Lucu. tuh kreatif Onyx tuh emang suka yang lucu-lucu gitu loh. Iya. Makanya kayak banyak di YouTube-nya Onyx kan yang parodi-parodi lucu-lucu Oh gitu. iya benar ada. Yang kemarin Bang Pior nyanyi, Kayas nyanyi. Yang bikin band. Iya, jadi ya mereka bisa lah diasah-asah. Terus kalau Vior itu dari TikTok ya berarti? Nah, kalau Vior dia yang ngajuin. Oh dia ngajuin. Iya, kan dia juga udah sering bilang sih di podcast-podcastnya dia kalau misalnya ditanya masuk e-sports gimana, dia sebenarnya ngajuin dan kebetulan Onyx yang fast respon gitu loh. Kayak lagi dapat aja iya, ini waktunya. kayak pas terus kayak ya dulu ya udah mau coba dijelasin dan lain-lain gini. Dan Vior itu salah satu orang yang berjuang banget gitu loh untuk dia kan nggak tahu e-sports kan, maksudnya dia tuh emang dulu dancer. Iya dia dancer. Di TikTok tuh maksudnya dia dancer dan lain-lain, terkenalnya karena itu. Iya. Pas masuk e-sports dia mungkin bingung. Ngapain Gimana nih, ya? ngapain? Akhirnya dia tuh selalu berjuang, dia tuh selalu ke GH. Jadi Oh, aku dia langsung GH. jadi aku tuh salutnya dia berjuang juga dari dia nol gitu loh. Dia ke GH setiap hari, dia kayak ngajak orang-orang TikTok kan, walaupun pasti kalau pro player malu-malu ya. Risih ya. Iya kayak lihat tahu. Enggak mau. Enggak. Gitu. Iya. Jaim. Jaim. Iya, nah waktu itu aku masih jadi manajer MPL kan, jadi kayak dia, Bantuin, ayo, ini yuk TikTokan, paling yang mau diajak Boots, Sans, Maipan. Akhirnya Maipan nemenin Vior terus kalau ke GH dan lain-lain, sampai dia ada di posisi sekarang. Jadi bener-bener dia dari nol, semua sih BA dari mereka ngerasain sih. Iya. Maksudnya kayak wow, pas di announce e-sports tuh bener-bener fansnya tuh langsung followersnya instan ya. Yes, bener-bener kayak KS tuh kayak dari 200.000 ke 1 jutanya itu kayak nggak nyampe seminggu gitu deh. Nggak nyampe seminggu? Iya. Gila. TikToknya kayak TikToknya tuh 1 juta apa 2 juta gitu, kayak nggak nyampe seminggu. Terus abis itu kayak Instagramnya sebulan 1 juta. Dari 100.000 apa 200.000 E-sports effect tuh memang gila sih.
Karena emang bocil-bocil kayak wah ini kalau mereka taunya mungkin kayak wah ini ceweknya cantik gitu. Iya. Gitu, Makanya ini kayaknya itu cantik. jadi kriteria paling penting kan. Iya, Visual. visual gitu. Siapapun juga pasti tertarik gitu kalau misalnya visualnya oke gitu kan. Iya, pasti langsung kayak ih cantik gitu. Yang cewek aja bisa kayak gitu, apalagi yang cowok. Dan harus ya, kan BA namanya juga Kan BA. representatif Iya, gitu. kalau siapa BA yang paling mudah untuk diatur jadwalnya? Anissa Rahim yang pertama, kedua Chesian, ketiga Gaby, Fior. Satu lagi? KS juga di atas deh. Jadi pokoknya yang paling terakhir Gaby sama Fior. Gaby sama Fior. Tapi ini udah ngejawab sih. Siapa BA yang paling susah untuk dihubungin? Yang paling susah dihubungin, yang pertama Gaby, yang kedua berarti Fior, yang ketiga Chessy, yang keempat Kayes, yang kelima Anissa Rahim. Itu mereka ada alasannya nggak sih sebenarnya kenapa sih susah banget dihubungin itu? Kalau misalnya Gaby tuh dia bilang sebenarnya aku tuh udah baca, cuman aku tuh lupa bales gitu. Balasnya di otak gitu ya? Iya. Jadi misalnya dia udah online, udah baca nih tapi nggak bales, ya udah aku pe-pein lagi. Ya maksudnya kan dia online. Iya. Jadi kayak oh iya dia baru gitu. Kalau misalnya itu kalau Fior juga setipe sih kayak oh iya aku lupa bales gitu, kayak aku lupa bales Kajel, tapi dia udah baca. Kalau Fior kan emang agak pelupa, misalnya kayak aku udah ngasih tahu. Emang dari sananya ya, setelan pabriknya gitu ya? Kalau dia emang pelupa kan, jadi kayak Kajel ini yang mana ya? Kan kemarin aku udah info. Gitu ya, sering ya anak-anak ya. Kalau Chessy cuman karena dia kuliah aja sih, jadi susah atur jadwalnya. Jadi kadang-kadang misalnya dia lagi kuliah, aku misalnya butuhnya buru-buru gitu kayak ini apa kayak kliennya butuh cepet nih. Ya Kajel maaf aku baru selesai kuliah, jadi kayak susahnya sebenarnya itu, bukan yang kayak nggak mau maklum gitu. lah ya. Ya masih maklum, semuanya masih aman lah, nggak ada yang kayak dia pergi terus nggak balas chat aku, terus dia malah story gitu, nggak ada sih. Kalau Anissa fast respon banget, kayak bisa nggak Beb yang ini, bisa langsung gitu. Kalau Kayes ya dia harus lihat dulu kayak coba lihat dulu Kak jadwalnya, tanggal berapa, jam berapa, details lah. Tiap orang beda-beda ya treatmentnya. Beda-beda banget. Beda-beda banget Kak, makanya itu 5 anak itu bener-bener semuanya beda-beda pendekatannya. Kayak sama Anissa Rahim kayak satunya harus cari jadwal dulu, satu langsung bisa. Iya gitu, satu bisa gitu. Kalau ini Kak aku lihat jam berapa, tanggal berapa, kayak details gitu. Jadi beda-beda juga sih. Siapa BA yang paling banyak job di tahun 2022? Oh 2022? 2022 aja. Oke. Kalau dari awal sulit banget. Kayes. Kok nggak kelihatan ya? Banyak banget Kayes. Semangat Kayes. Semangat Kayes. Itu kerjaannya berarti offline online juga ya? Iya, offline online. Offline ini kayak diundang ke kampus-kampus gitu pernah nggak sih? Kalau misalnya itu Anissa Rahim pernah tur. Kampus se-Indonesia? Ke Surabaya, ke Jogja, Solo, terus Bandung. Jawa muter dong? Dari timur, tengah, tapi segitu barat. Doang sih, maksudnya untung kota-kota aja besarnya 4 ya, kota-kota besar. Kalau Kayes kerjaannya? Kalau Kayes lebih ke TVC. Iklan. Main iklan apa Kayes? Kemarin dia habis ada game lah. Game. Ada apa sih namanya kayak cosplay. Iya. Cosplay. Terus ada juga brand misalnya kayak yang syutingnya berhari-hari gitu ada. Jadi kayak dia tuh bikin programnya tuh nanti orang-orang tuh kalau misalnya ikutan program ini bisa lihat video-video Kayes gitu. Tapi itu semua anak Onyx dapat sih. Tapi maksudnya kayak semuanya ada program itu yang syuting kayak sehari. Tapi kalau misalnya emang 2022 yang paling banyak ya Kayes. Gitu. Kayak endorsan. Oh Kayes berarti. Tapi sebenarnya tuh semuanya banyak. Maksudnya semuanya banyak tapi yang paling banyak gitu. Tahu kok Onyx banyak jobnya. Iya, semuanya tuh banyak. Maksudnya semuanya tuh kayak aku nih megang 5. Tuh bayangin aja kalau satu anak sebulannya misalnya ada 30 project, satu anak doang. 30 project? Misalnya satu anak doang tuh. Kebayang, ini lagi ngitung duitnya nih. Waduh. Jangan salah ya. Satu project berapa ya? Misalnya 5 juta kali 30, 150 juta atau anak. Wow. Dan 5 juta nggak mungkin 5 juta dong. Gitu. Tinggal link di bio aja ya. Iya, yang mau endorse link di bio. Siapa BA yang mau ditarik tahun ini?
Waduh. Udah ada radar dong, udah ada radar. Ini. Oh iya. Siapa Kan ya? tim sebelah abis narik ex JKT. Ini nggak Siapa mau. ya? Yuvi kan? Yupi. Oh itu XJKT ya? Ex JKT. Kitty juga XJKT dulu. Iya, gitu ya. JKT. Siapa dong guys, rekomen aja lah. Rekomen aja lah di komen ya. Iya, Siapa BA yang harus ditarik Onyx tahun 2023. Betul. Siapa lagi nih yang kalian mau ada di tim kuning, di tim Onyx? Tapi bosen gak sih BA cewek mulu? BA cowok ada gak sih Onyx? Kita bukan BA sih, kemarin baru announce Talent ya? talent. Sabian. Oh iya, Sabian tau. Sabian Tama. Sabian tau. Itu talent tapi nggak SBA gitu nggak ya? Talent cuma talent foto Talent video dong. gitu. Kalau misalnya brand ambassador kan dia lebih nggak eksklusif. Dia kayak merasa representatifkan si Onyx Onyx kayak only. gitu. Kalau Onyx ya ada sponsor, ya dia berarti nggak boleh terikat Sponsor sama lain. iya, Kompetitor ya? kompetitor gitu. Jadi kalau brand ambassador lebih eksklusif lagi sih gitu. Tapi- Kalau cowok, cewek pokoknya terserah boleh lah. Cowok Kalau- juga mau. Kamu pribadi pengen narik siapa gitu? Aduh nggak tahu Kak, sumpah. Nggak tahu ya. Soalnya aku maksudnya kayak jarang lihat sosmed gitu loh. Kebanyakan kerjaan ya. Tolonglah bos. Kebanyakan kerjaan. Jadi maksudnya, tapi kalau misalnya ada yang ngelihat yang cantik, maksudnya kayak ngecantik kayak, cantik ya gitu ada. Maksudnya kayak tapi nggak kenal juga. Jadi kalau misalnya dibilang mau nggak kenal juga, terus nggak tahu Iya. juga dia udah di manajemen mana gitu kan. Jadi tadi bilang poaching lagi. Bener, gitu. bahaya tuh yang poaching gitu. Oke, Mak Jel, thank you atas waktunya. Kalau mau daftar jadi BA langsung aja link di bio. Waduh, ya. Yang mau jadi BA, yang mau jadi talent. Iya, dapat tuh 1 bulan job 30. Ya, Ayo nih, ya. hubungin Mak Jel, link di bio. Tapi udah banyak guys, gitu. Thank you. Sama manajer Jel. yang lain. Thank you ya Kak Yasin udah undang juga Thank you. di halaman 1.id. Bye-bye. Bye-bye.